Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Yesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa penyembahan yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami mau bawa Tuhan penyembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih.
miliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya oh segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu Tuhan. Kan kami bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Yesus tempat kami berharap. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersama-Mu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, oh bersama-Mu, yes. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau, yes. Kaulah tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita, mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih-Mu. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes. Kami mau berjalan bersama-Mu. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari sekali lagi. Hanya
tempatku berharap, berjalan bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi indah ini Tuhan, di mana kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, senantiasa berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu selalu kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebelum kami melangkah hari ini Tuhan, terlebih kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih sertai hamba-Mu yang tidak Kau sertai hamba-Mu dengan urapan daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi ini kita merenungkan firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan sepanjang hari ini bagaimana kita boleh menikmati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kepenatan kehidupan kita, perjalanan hidup kita, hari demi hari, terkadang kita sering kali mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita seringkali mengeluh. Ada yang berkata, hari ini rasanya sangat melelahkan, ingin rasanya tiduran seharian. Mungkin ada yang berkata, kok semuanya terasa begitu monoton dan tidak ada hal-hal yang menyenangkan. Kemudian ada yang berkata tentang hubungan, saya merasa tidak dimengerti oleh pasangan saya. Komunikasi kami terasa hambar, hubungan ini terasa berat dan menyakitkan. Bahkan ada yang berkata, harapan yang tinggi seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan yang pahit. Kemudian keluhan-keluhan itu mulai terus ada dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengeluh ini adalah dalam Alkitab adalah topik yang sering muncul. Karena manusia cenderung mengeluh saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi himpitan kehidupan yang menghimpit kita, yang kesulitan yang menghimpit kita waktu kita menghadapi masalah. Kemudian kita keluhan, bahkan bukan keluhan, seringkali kita mengeluh. Dan mengeluh adalah satu ungkapan yang ketidakpuasan, keberatan atau keluhan terhadap situasi, terhadap orang lain, bahkan sampai-sampai mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh tentang Tuhan, maksudnya mengeluh yang jelek tentang Tuhan. Kita belajar pagi hari ini tentang apa kata mengeluh Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kata yang digunakan untuk mengeluh seringkali juga berarti bersungut-sungut. Mengeluh sama dengan bersungut-sungut. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan yang seringkali mengeluh bahkan bersungut-sungut adalah kehidupan bangsa Israel. Yang waktu itu bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian, tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel mengeluh di Keluaran 16 ayat 2-3. Di situ bangsa Israel mengeluhkan tentang makanan. Orang Israel berkata kepada mereka, kalau kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk dekat kuali berisi daging, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bangsa Israel mengeluh tentang apa yang ia makan. Waktu proses terjadi di padang gurun tentang makanan, tentang perutnya, dia mengeluh. Bahkan dia mengeluh juga di Bilangan 14 ayat 2, dikatakan dia mengeluh, ingin kembali, mending kembali lagi ke Mesir daripada mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk
masuk dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa pelajaran tentang bangsa Israel tentang mengeluh ini membuat mereka lupa akan kuasa Tuhan. Yang menyertai adalah Tuhan, tapi mereka lupa. Karena apa? Karena kedegilan hatinya, karena rasa ketidakpuasan, rasa ketidakpercayaan kepada Tuhan lagi, akhirnya membuat mereka mengeluh dan mereka lupa akan kuasa Tuhan. Dan bahkan menghalangi mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan bertitah di Bilangan 14 ayat 26 sampai 30, dan yang bisa masuk ke tanah perjanjian hanya di bawah umur 20. Karena apa? Budaya mengeluh ini ada pada bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan kata mengeluh, saudara, dan bersungut-sungut. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita sering temui bahwa ada seorang suami istri yang sedang mengeluh tentang apa penghasilan mereka, pekerjaan rumah mereka, bahkan kekurangan pasangan antara pasangan, selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Akhirnya rumah tangga timbul ketegangan. Bahkan di tempat kerja kita juga sering ketemui bahwa karyawan yang terus mengeluh terus-menerus bersungut-sungut tentang apa? Gajinya kecil, pekerjaannya berat, gaji tidak naik-naik, mungkin bosnya keras. Dan yang ada hanya mengeluh terus. Kemudian kita juga sering buka di media sosial, ada orang bikin status selalu mengunggah keluhan-keluhan tentang hidup. Cuaca, hujan mengeluh, panas mengeluh. Bahkan ada sampai mengeluh tentang pemerintah, yang tidak puas tentang pemerintah. Mereka ketik di media sosial, dan itu seringkali kita temui. Bahkan bukan hanya temui, kita pun menjadi pelaku-pelaku itu yang sering mengeluh. Juga dalam kondisi ekonomi yang harga semakin naik, mengeluh. Bensin naik, mengeluh. Segala sesuatu mengeluh terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengeluh adalah tanda kurang percaya. Ketika kita mengeluh, sebenarnya kita berkata, Tuhan, Engkau tidak cukup baik, Engkau tidak sanggup memelihara aku. Jadi kata mengeluh, kata bersungut-sungut seperti kita meragukan Tuhan, meragukan janji-janji Tuhan. Ini juga adalah mengeluh adalah bentuk dari ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Kita buka dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Kita buka dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi bahwa mengeluh adalah dosa karena mengeluh adalah meragukan kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengeluh juga tidak bisa mengubah keadaan. Saat kita mengeluh tiap hari itu tidak akan mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita menjadi pahit dan buta terhadap kesempatan. Jadi mengeluh bukan mengubah sesuatu keadaan yang tidak baik menjadi baik, tetapi mengeluh mengubah dari keadaan yang baik menjadi tidak baik. Mengubah hati kita menjadi pahit dan buta terhadap kesempatan. Tapi sebaliknya, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Daripada kita mengeluh, lebih baik mengucap syukur. Bersyukur bukan berarti kita pura-pura tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tetapi kita mengakui bahwa Tuhan tetap baik dan memegang kendali. Dan kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita menghadapi masalah, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur dalam segala hal, maka keluhan-keluhan itu nggak muncul. Maka sesuatu dan kalau kita bersyukur, kita mengakui bahwa kita ini percaya ada Tuhan yang mampu menyertai kita dalam masalah. Tuhan mampu menyertai kita dalam segala
apa yang kita kerjakan pada hari ini, bahkan besok dan bahkan selamanya, bukan dengan mengeluh, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap keluhan yang kita ucapkan tanpa iman hanya menambah beban. Tetapi dengan ucapan syukur dan doa kita panjatkan, itu membawa damai. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini mari kita berhenti dari mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Kita ketahui bangsa Israel juga mengalami hal demikian, hingga bangsa Israel menyebabkan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya umur 20 tahun ke bawah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dosa mengeluh dan dosa bersungut-sungut. Dari pelajaran ini kita bisa mengetahui bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucapkanlah syukur daripada kita mengeluh. Mengucap syukur atas nafas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Keluarga yang baik diberikan kepada kita. Dan berkat-berkat yang sudah kita terima. Jika ada pergumulan, mengucap syukur dan bawa dalam doa, bukan dengan keluhan. Mari firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini mengingatkan tentang bagaimana kita jangan mengeluh dan jangan bersungut-sungut. Tapi sebaliknya, biarlah kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat kita mengeluh, itu artinya kita tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Tetapi dengan kita mengucap syukur, dengan permohonan kita sampaikan kepada Tuhan, dan maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering mengeluh ini Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur dalam segala keadaan. Karena Engkau selalu setia dan memelihara hidup kami. Seperti pujian ini mengatakan bahwa aku tetap mengucap syukur dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu indah dan selalu Tuhan Yesus yang membuat rancangan itu menjadi indah. Haleluya Yesus. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Sekali lagi katakan, ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengeluh setiap hari Tuhan.
Biarlah mengucap syukur dan kami memanjatkan permohonan doa kami hanya kepada Engkau Tuhan. Maka damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi hari ini Tuhan, menegur setiap kami Tuhan. Biarlah kami tidak mengeluh tentang apapun juga Tuhan, tetapi biarlah kami mengucap syukur, mengubah keluhan menjadi ucapan syukur kepadamu Tuhan. Tentang apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, tentang segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, tentang nafas kehidupan kami Tuhan, tentang keluarga kami, tentang kehidupan kami, tentang kesehatan kami Tuhan, tentang keuangan kami Tuhan, tentang masa depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati jemaat Mezbah Syukur pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Berkati yang setia mengikuti Mezbah Syukur Tuhan. Berkat kasih setia penyertaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka senantiasa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini yang berulang tahun Tuhan. Biarlah Kau tambahkan umur Tuhan, usia mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, panjang umur di tangan kanan dan kekayaan hormat ada di tangan kirinya Tuhan. Dan biarlah mereka mengucap syukur senantiasa atas tambahnya umur dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang mungkin saat ini berbaring sakit Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna daripada Engkau menyertai dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan berkati yang sekolah dan bekerja Tuhan, yang kuliah bahkan Kau sertai perlindungan penjagaan terhadap kehidupan mereka Tuhan, sempurna dan yang mereka lakukan Tuhan, apa yang mereka lakukan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan, di mana kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan, untuk perekonomian, untuk keadaan politik di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan, yang dari presiden, wakil, menteri, bahkan sampai pemerintahan yang bagian bawah Tuhan. Kau sertai mereka, taruh roh takut akan Tuhan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau halaukan dengan segala macam bahaya, bencana, bahkan segala sesuatu yang tidak baik buat bangsa ini Tuhan. Kami halaukan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan sertai bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati bersama katakan, amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, ingat jangan mengeluh, tetapi baiklah mengucap syukur. Shalom, Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang
hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus.